Setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah Ta'ala. Perjumpaan kita dengan Allah itu ada di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang hal ihwal, tentang apa yang terjadi dengan kedatangan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan alam semesta dan tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Ayat ini dalam surat Al-Insyikor menjelaskan kepada kita bahwa manusia hidup pasti harus lelah dan letih beramal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim mengatakan, "Apabila Anda sudah melakukan amal soleh kemudian selesai, maka beralihlah kepada amal soleh yang lainnya." Tetapi terkadang manusia dilupakan bahwa dia sedang berjalan menuju Allah. Terkadang manusia dilalaikan kalau dia sedang melakukan safar menuju Allah, sehingga tak jarang di antara kita yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya bukan untuk ketaatan kepada Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran, cenderung melakukan maksiat kepada Allah. Tapi di sana ada juga orang-orang yang subhanallah menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah. Sholat tepat waktu, walaupun dia bekerja, lisannya terus berzikir kepada Allah. Dia pun meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, birrul walidain, menyambung silaturahim dan macam-macam. Ya, karena manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah lah kita ada, dan kepada Allah kita akan kembali. Setiap manusia pasti ditakdirkan ada kematiannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama, mereka orang-orang mulia, namun mereka pun disentuh dengan kematian. Apalagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membatasi umur umat Islam itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa usia umatku ini, kata Rasul, hanya sekitar 60-70 tahun saja, dan sedikit yang melewati itu. Artinya, setiap kita pasti akan mengalami kematian, dan setiap orang yang mengalami kematian pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang dengan kita. Tetapi ada orang-orang berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Nauzubillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, barang siapa yang senang bahagia hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dan bahagia berjumpa dengan kita. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan murka dan tidak suka berjumpa dengan kita. Apa maksudnya hadis ini? Para ulama mencontohkan kalau seandainya kita selama hidup di dunia ini betul-betul menginvestasikan semua amalan soleh kita untuk akhirat kita, seperti seseorang memiliki rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan rizki itu dia bangun istana di surga, seperti membangun masjid, membangun sarana-sarana dakwah, atau dia beramal soleh. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Atau Nabi mengatakan, siapa yang senantiasa membaca subhanallah wa bihamdi, maka Allah akan tanamkan satu pokok kurma di surga. Dengan kata lain, dia di dunia berusaha untuk membangun istananya di surga. Tentu orang-orang yang seperti ini, di mana rizki Allah dianugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk investasi akhirat, dan amal solehnya juga demikian. Maka orang-orang seperti ini ketika meninggal dunia, sakaratul maut, maka dia ingin cepat berjumpa dengan Allah, karena dia ingin cepat masuk ke istananya di surga, masuk ke taman-tamannya di surga, masuk ke keindahan di surga, dan nikmat Allah yang tiada tara di surga. Tapi sebaliknya, orang yang hartanya diinvestasikan di dunia, dia tidak sayang dengan fakir dan orang miskin, dia tidak sayang dengan anak-anak yatim, dia tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mampu, dia tidak pernah menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah baca Al-Quran, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, hanya berfoya-foya membangun istananya di dunia, maka orang seperti ini akan sulit untuk berjumpa dengan Allah.
Orang seperti ini akan benci berjumpa dengan Allah karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan kebunnya, dia harus meninggalkan ATM-nya, dia harus meninggalkan kekayaannya, sehingga ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun murka kepadanya. Sehingga ketika Allah katakan bahwa setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan kita dengan Allah itu ada di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Siapa yang sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka dia akan sering berjumpa dengan Allah di akhirat. Siapa yang tidak sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka jangan harap dia bisa berjumpa Allah di akhirat. Pertama, perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita sholat, itulah kita sedang bermunajat dengan Allah. Disitulah kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau Anda melaksanakan sholat, kemudian dalam sholat Anda membaca surat Al-Fatihah, ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca itu ada jawabannya dan Allah yang menjawabnya. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hambaku memujiku, maka Allah merasa senang bahwa hambanya telah memuji dirinya. Selanjutnya, ketika ada hambanya mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku mengulangi pujian untukku. Kemudian hamba ini berkata, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku mengagungkan atau mengagungkanku. Di ayat selanjutnya, ayat yang dibaca adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini adalah penghubung antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku akan diberikan sesuai apa yang dia minta. Terakhir, ketika hamba Allah membaca Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Dan di dalam sholat, dalam kondisi yang paling dekat kita dengan Allah adalah saat kita sujud. Karena sujud itu perendahan diri yang luar biasa antara kita kepada Kholiknya. Makanya karena sholat adalah munajatnya kita kepada Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat wajib. Kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, dan Allah jadikan penyejuk mata untukku adalah sholatku. Bahkan dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, marilah kita beristirahat dalam sholat, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi, sholat itu adalah perjumpaan kita di dunia. Maka siapa yang banyak melaksanakan sholat, baik wajibnya atau yang sunnahnya, maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah, yakni saat ketika roh kita dicabut oleh malaikat. Dalam hadis Barak bin Azib radhiyallahu an, ketika ruhnya seorang mukmin itu dicabut, maka ada 3 para malaikat utusan Allah yang datang. 1 membawa kain kafan, 1 membawa minyak wangi dari surga, dan 1 membisikkan di telinganya dengan bisikan yang indah. Ketika roh sudah dicabut dari badan kita lewat mulut, kita kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian diangkat oleh para malaikat ke langit, kemudian dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Maka roh akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjumpaan kedua. Roh ini akan dihadapkan kepada Allah dengan catatan yang mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, angkat catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di surga, dan kembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Maka roh itu setelah berjumpa dengan Allah, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Setelah berjumpa dengan jasadnya, maka datang malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, Man Robbuka, siapa Robmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, dan apa agamamu? Tapi karena dia seorang mukmin, dia mampu menjawab dan mengatakan, Allah Rabbku, Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Maka ketika itu dikatakan kepadanya, hambaku telah benar, bentangkan pintu dari surga, hantar makanan dari surga, antar pakaian dari surga. Kemudian datang orang yang indah yang tampan, kemudian bercerita sampai akhirnya menjadi temannya di kuburannya. Dan tidak sadar kiamat sudah dibangkitkan. Dan inilah perjumpaan yang kedua.
Yang ketiga, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada di padang mahsyar. Saat kita berada di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Dan rohmu akan datang di hadapan khalayak makhluknya, sementara malaikat akan berbaris bersaf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan jahanam. Maka jahanam kemudian akan didatangkan dan jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat, saking besarnya jahanam. Kemudian manusia akan disaksikan dengan pandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jahanam di depannya, kemudian disitulah ada proses di mana catatan kita akan diterbangkan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggung. Kemudian setelah itu terjadi hisab. Kemudian setelah itu terjadi mizan timbangan, dan begitu seterusnya. Tentu, perjumpaan yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah takdirkan kita masuk surga, adalah langsung melihat wajah Allah. Dan ini kenikmatan yang tidak ada bandingan di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada penduduk surga di balik tabir, dan tabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cahaya, maka Allah mengatakan, "Mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian." Maka penduduk surga mengatakan, "Engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami. Bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rob." Tapi Allah mengatakan, "Mintalah, mintalah." Maka kemudian mereka meminta agar Allah meridhoi mereka tinggal di surga, dan Allah tidak pernah murka sedikit pun. Karena kalau Allah murka, maka nasibnya akan sama dengan Adam, dikeluarkan dari surga. Kemudian permintaan yang kedua, agar mereka bisa melihat wajah Allah. Karena Nabi Musa pernah melihat wajah Allah di dunia, Musa meminta untuk dilihatkan wajah Allah di dunia. Allah katakan, "Engkau tidak bisa melihatku." Akhirnya kemudian Allah singkap tabirnya, dan tabir Allah cahaya. Tiba-tiba semua penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan, "Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullah, melihatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka barang siapa yang selalu berjumpa dengan Allah dalam sholat di dunia, maka di akhirat kelak, di surga, kita paling sering berjumpa dan melihat wajah Allah. Wallahu alam. Dan itulah sahabat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pohon kehidupan, dan kenapa begitu penting bagi umat manusia? Gue kaget. Kok bisa ada dinosaurus, kok ada hewan-hewan, dari mana nih? Kok ada manusia kera? Setiap dia berbuah, dia menghasilkan roh-roh sebenarnya. Setelah membuat konten sama Kak Adam, aku jadi penasaran dan akhirnya mencoba untuk melakukan riset pribadi. Plus, aku juga pengen melihat dari perspektif banyaknya referensi. Pohon kehidupan memiliki simbolisme yang mendalam dalam berbagai tradisi dan agama di seluruh dunia. Salah satu simbol pohon yang paling universal adalah pohon kehidupan atau pohon abadi, yang ditemukan dalam mitologi dan agama dari berbagai budaya.
Dan kali ini kita akan membahas berbagai interpretasi dari pohon kehidupan dalam berbagai tradisi, dan bagaimana simbol ini dipahami dan ditafsirkan sepanjang sejarah. Mitologi Mesopotamia. Dalam mitologi Mesopotamia, terdapat kesatria bernama Gilgamesh yang mencari pohon kehidupan. Jadi, Gilgamesh mendapatkan inspirasi dari Tuhan untuk mencari pohon ini, yang buahnya sendiri dapat memberikan kehidupan abadi bagi siapapun yang memakannya. Pada akhirnya Gilgamesh berhasil menemukan pohon tersebut. Namun, dia tidak dapat mencapainya karena pohon tersebut ternyata berada di dasar lautan yang sangat luas. Akhirnya dia hanya berhasil mendapatkan sedikit duri dari pohon tersebut dan tidak bisa menjadi abadi. Mitologi Tiongkok. Nah, di sisi lain terdapat pohon kehidupan menurut mitologi Tiongkok. Ada kisah tentang Kaisar Huangti yang mencari eliksir keabadian. Meski ia gagal mendapatkan eliksir tersebut, legenda tentang pohon kehidupan dan pohon abadi tetap ada dalam sejarah Tiongkok. Misalnya dalam cerita Sun Gokong, karakter utama menjadi abadi setelah memakan buah persik yang dianggap sebagai buah yang memberikan keabadian. Mitologi Nordik. Dalam mitologi Nordik, menurut Bayok J. 2005, The Proseda, pohon kehidupan digambarkan sebagai pohon ash raksasa yang menghubungkan 9 alam atau dunia. Yggdrasil adalah pohon yang sangat penting dalam pandangan dunia bangsa Nordik zaman dulu. Bayangin aja, ini seperti pohon yang sungguh besar dan istimewa, lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semacam pusat dari segala sesuatu menurut pandangan mereka. Pohon ini memiliki hubungan dengan 9 dunia yang berbeda, semacam tempat-tempat khusus. Yggdrasil terkenal dari tulisan-tulisan kuno seperti Syair Edda dan Prose Edda yang kita bilang sebelumnya. Kedua tulisan ini menggambarkan Yggdrasil sebagai pohon jenis ash yang besar sekali dan sangat dihormati oleh para dewa. Setiap hari para dewa berkumpul di dekat pohon ini di dalam sebuah acara yang disebut sesuatu. Pohon ini memiliki cabang-cabang yang mencapai tempat-tempat seperti surga dan sumber-sumber air suci. Ada makhluk-makhluk yang tinggal di pohon ini juga, seperti naga dan elang tanpa tuan. Yggdrasil adalah contoh penting dari pohon sakral dalam kepercayaan paganisme Jermanik dan menjadi topik diskusi dalam bidang filologi Jermanik tentang implikasi dari pohon tersebut. Pohon kehidupan juga ditemukan di agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Yudaisme. Islam. Dalam agama Islam, ada Sidratul Muntaha, pohon besar yang menghubungkan surga dan arasy Allah. Menurut tradisi Islam, setiap makhluk hidup di bumi diwakili oleh satu daun pada Sidratul Muntaha. Daun yang mewakili orang tersebut akan jatuh ke ruangan malaikat Azrael, malaikat pencabut nyawa. Hindu. Dalam agama Hindu, pada Bhagavad Gita chapter 15, Aswata atau pohon kehidupan dianggap suci dan dilihat sebagai lambang Brahman atau realitas tertinggi dalam tradisi Hindu. Dalam Bhagavad Gita, pohon ini digambarkan sebagai pohon dengan akarnya yang di atas dan cabangnya yang di bawah, simbol dari dua material yang kita huni. Menariknya, pohon ini juga mewakili siklus, reinkarnasi, dan keterikatan rohani. Buddha. Dalam ajaran Buddha menurut Bechert and Gombrich 1984, The World of Buddhism, pohon Bodhi adalah pohon kehidupan yang ditempati Buddha Gautama saat mencapai pencerahan. Pohon ini menjadi simbol penting dalam Buddhisme, mewakili tempat di mana Buddha mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali. Bahkan sampai sekarang, tempat duduk Buddha di bawah pohon Bodhi masih dipuja dan dihormati oleh para penganutnya. Kristen. Menurut Berkhof L. 1996, Systematic Theology,
Dalam agama Kristen, pohon kehidupan muncul dalam kitab Kejadian di Taman Eden dan dalam kitab Wahyu. Pohon ini melambangkan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Dalam Kejadian, pohon kehidupan dijaga oleh kerubim dan pedang api berputar, sehingga manusia tidak dapat mengambil buahnya setelah dosa pertama. Sebelumnya aku mohon maaf ya guys kalau misalnya kurang lengkap dan mungkin kalau masih ada yang salah. Maya. Dalam mitologi Maya, Friedel de Shell L. Parker J. 1995, Maya Cosmos. Pohon kehidupan dikenal sebagai Wakachan. Pohon ini dipercaya menghubungkan langit, bumi, dan dunia bawah dengan akarnya yang mencapai ke dunia bawah, batangnya yang menopang bumi, dan cabang-cabangnya yang menjangkau langit. Tradisi lokal. Dalam tradisi di Indonesia, ada yang namanya pohon kalpataru. Pohon kalpataru ini dianggap sebagai pohon pengetahuan dan pohon pencerahan. Pohon ini sering digambarkan dalam relief pada candi-candi, dan biasanya digambarkan dengan hewan-hewan di sampingnya, wadah air, terus ada manik-manik mutiara, dan ada burung-burung. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa pohon kehidupan menjadi salah satu simbol yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup selama berabad-abad? Pohon kehidupan ini sebenarnya dulu tuh terletak, menurut kita astral ya, terletak di bawah laut. Ternyata pohon ini sudah ditebang sama Satan. Dan pada akhirnya, kebenaran dari adanya pohon kehidupan masih menjadi misteri dan belum bisa dibuktikan. Tapi menurut saya, mungkin alasan utama mengapa pohon memiliki tempat penting di antara simbol-simbol lainnya adalah karena mereka mencerminkan tahapan kehidupan manusia dengan sangat baik dan membuatnya mudah dipahami. Seperti dalam musim semi, dedaunan hijau melambangkan kelahiran kembali dan kehidupan, sementara dedaunan yang layu di musim gugur mencerminkan perubahan kulit manusia yang menua. Pohon kehidupan dengan daun hijau menjulang ke langit melambangkan kehidupan manusia yang terus berlanjut, dan akar pohon menggambarkan kepercayaan akan kelanjutan spiritual manusia setelah mati. Namun pada akhirnya, pohon kehidupan menjadi konsep yang kaya dan mendalam, yang memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai tradisi melihat dunia, kehidupan, dan spiritualitas. Masing-masing interpretasi ini mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, mengejar pengetahuan, dan merenungkan tentang makna dan tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Karena kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Nikmatilah setiap langkahnya, karena setiap langkah memiliki keindahan dan hikmahnya sendiri. Saya Kadek, see you di video selanjutnya.